Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Ahmad SPD. Saya pengajar di SMP Negeri 1 Pringgabaya dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual yang ada di LMS, di mana demonstrasi kontekstual ini saya harus menjawab 4 pertanyaan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Adapun pertanyaan yang pertama adalah bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan tempat saya mengajar. Adapun cara saya mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak tentang cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah lingkungan tempat saya adalah yang pertama, dengan cara mentransfer atau membagi materi tentang pengetahuan pengambilan keputusan melalui Dewan Rapat Guru atau rapat rutin. Kemudian dengan cara melalui media grup WhatsApp sekolah maupun melalui kegiatan komunitas praktisi di sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam mengambil keputusan atas kasus yang terjadi di sekolah dengan memanfaatkan pengetahuan tentang cara pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari pada modul 3.1. Dan yang ketiga adalah menerapkan konsep-konsep mengenai 3 prinsip dalam pengambilan keputusan dan 4 paradigma dalam proses pengambilan keputusan serta 9 langkah cara pengambilan dan pengujian keputusan dalam mengambil keputusan pada saat mengalami keadaan atau situasi dilema etika di sekolah tempat saya mengajar. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan tidak boleh kita lakukan dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan marah, dan dalam keadaan bingung, karena akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat dan berdampak buruk terhadap outcome yang dihasilkan. Oleh karena itu, langkah awal yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah pertama-tama dengan menganalisa atau menganalisis kasus yang terjadi dengan teliti. Setelah memahami kasus tersebut, maka saya akan menentukan salah satu prinsip yang digunakan dari 3 prinsip yang ada dalam pengambilan keputusan. Kemudian menentukan salah satu paradigma yang digunakan dari 4 paradigma yang ada dalam pengambilan keputusan serta menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam mengambil keputusan yang akan dibuat sehingga keputusan yang diambil berdampak positif terhadap kasus yang dihadapi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Apakah hari ini, hari besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Ya, begitulah bunyi pertanyaan yang ada pada pertanyaan yang ketiga pada LMS demonstrasi kontekstual. Kata orang bijak, jangan pernah menunda pekerjaan yang bisa Anda kerjakan saat ini, karena menunda pekerjaan akan menumpuk pekerjaan-pekerjaan lainnya dan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut minggu depan sebagai bentuk manifestasi atau sebagai bentuk perwujudan rencana yang telah saya buat sebelumnya lebih cepat,
lebih baik. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang telah saya ambil sudah tepat dan efektif. Adapun yang menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah rekan-rekan sejawat saya di sekolah tempat saya mengajar, mulai dari wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian sarana dan prasarana, dan kehumasan, serta rekan guru mata pelajaran lainnya. Mereka semua akan menjadi teman-teman diskusi saya dalam menentukan pengambilan keputusan yang akan saya buat terhadap kasus yang terjadi di sekolah tempat saya mengajar. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam menjawab 4 pertanyaan yang ada pada materi demonstrasi kontekstual. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.